Jairo Ridwald tengah menjalani hukuman di Liga Belgia setelah menerima kartu merah dalam laga Royal Antwerp melawan Sint-Truidense. Akibat insiden itu, ia dipastikan absen dalam pertandingan penting melawan klub Brugge pada 2 Februari 2025. Selain larangan bermain, gelandang bertahan ini juga berpotensi mendapatkan hukuman tambahan karena dianggap melakukan tindakan tidak sportif di lapangan. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi Antwerp, yang mengandalkannya di lini tengah. Namun, di balik kabar buruk itu, ada sisi positif bagi timnas Indonesia. Dengan waktu istirahat yang lebih panjang, Ridwald bisa lebih fokus menyelesaikan proses naturalisasinya. Jika semua berjalan sesuai rencana, ia dapat segera merampungkan dokumen yang dibutuhkan dan bahkan berpotensi datang langsung ke Indonesia untuk mempercepat administrasinya. Bagi PSSI, ini bisa menjadi peluang emas untuk membawa Ridwald lebih cepat ke dalam skuad Garuda. Jadwal Royal Antwerp juga cukup memberi ruang bagi proses ini. Setelah absen pada 2 Februari, ia kemungkinan baru akan kembali bermain pada 7 Februari melawan Anderlecht. Dalam rentang 5 hari ini, ia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan naturalisasi yang masih tersisa. Jika proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ridwald bisa langsung bergabung dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, semua tetap bergantung pada kecepatan administrasi dari pihak pemerintah dan federasi. Jika segala dokumen terselesaikan tepat waktu, Ridwald bisa segera mengenakan seragam merah putih dan memperkuat lini tengah Indonesia. Kini, tinggal menunggu perkembangan selanjutnya, apakah pemain Royal Antwerp ini benar-benar bisa segera menjadi bagian dari timnas Garuda. Borussia Mönchengladbach akhirnya buka suara mengenai rumor kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga. Media Jerman Kicker melaporkan bahwa bek timnas Indonesia itu terlihat di Borussia Park saat Gladbach bertanding melawan VfL Bochum. Kehadirannya di stadion itu diduga sebagai bagian dari proses kepindahannya. Dugaan ini semakin kuat setelah beberapa sumber menyebut bahwa Dix telah menjalani pemeriksaan medis sebagai tahap akhir sebelum transfernya diumumkan. Pelatih Gladbach Gerardo Seoane mengonfirmasi kepada Sky Jerman bahwa Dix memang telah menjalani tes medis. Namun, ia menegaskan bahwa proses transfernya belum benar-benar selesai. Direktur olahraga Gladbach Roland Virkus juga menyampaikan hal serupa. Menyebut bahwa belum ada keputusan final terkait kepindahan sang pemain. Meski demikian, banyak pihak meyakini bahwa Dix akan berseragam Gladbach pada musim panas mendatang, terutama setelah berbagai laporan menyebut bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai. Nama Kevin Dix memang sudah lama dikaitkan dengan Bundesliga, terutama sejak bursa transfer musim panas tahun lalu. Dalam sebulan terakhir, rumor ini kembali mencuat setelah kontraknya bersama FC Copenhagen dipastikan berakhir pada 30 Juni 2025. Wolfsburg sempat disebut tertarik merekrutnya, tetapi Gladbach tampaknya lebih serius dalam perburuan ini. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Dix diyakini bisa menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Gladbach. Meski sudah menjalani tes medis, Dix tidak akan bergabung dengan Gladbach pada Januari ini. Klub Bundesliga itu memilih untuk menunggu hingga musim panas mendatang agar bisa merekrutnya secara gratis setelah kontraknya habis di Copenhagen. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix bisa menjadi pemain Indonesia berikutnya yang berkarir di Bundesliga. Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Oxford United. Gelandang muda timnas Indonesia ini semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Performa impresifnya di Inggris membuat banyak orang teringat dengan perkataan Roberto Mancini, mantan pelatih Arab Saudi, yang pernah menyoroti bakatnya. Kini, kata-kata Mancini seolah menjadi kenyataan dengan perkembangan pesat Marcelino di Eropa. Mancini pertama kali mengungkapkan kekagumannya terhadap Marcelino saat menyaksikan laga timnas Indonesia U23 melawan Irak di Piala Asia U23. Dalam pertandingan itu, ia menyoroti 4 pemain yang menurutnya memiliki potensi besar, yaitu Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Bahkan, Mancini sempat meminta untuk mencatat nama keempat pemain tersebut sebagai tanda bahwa mereka layak bermain di Liga Top Eropa, khususnya di Italia.
Pernyataan Mancini ini awalnya diungkapkan oleh Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, melalui Instagram pribadinya. Saat itu, banyak yang menganggap pujian tersebut sekadar basa-basi. Namun, seiring berkembangnya Marcelino di Oxford United, kata-kata Mancini kini tampak semakin relevan. Gelandang berbakat ini mulai membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level sepak bola Eropa dan siap melangkah lebih jauh. Dengan usia yang masih muda dan performa yang terus meningkat, Marcelino berpeluang mengikuti jejak para pemain top yang sukses berkarir di Liga Elit dunia. Jika terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin ia benar-benar akan bermain di Italia seperti yang pernah diramalkan Mancini. Federasi Sepak Bola Malaysia sedang gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas mereka. Beberapa nama mulai muncul dalam radar, termasuk Ivan Alejo Peralta, pemain sayap Apol Nicosia yang memiliki rekam jejak bermain di Eropa. Alejo merupakan lulusan Akademi Atletico Madrid dan pernah membela beberapa klub besar di Liga Spanyol. Media Malaysia Majority bahkan mengklaim bahwa pemain berusia 29 tahun itu memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Klaim tersebut semakin diperkuat dengan tangkapan layar Wikipedia berbahasa Inggris yang menyatakan Alejo sebagai pemain keturunan Malaysia. Antusiasme publik pun meningkat, berharap sang winger berbakat akan mengenakan jersey Harimau Malaya. Namun, harapan itu langsung pupus setelah Alejo sendiri membantahnya. Dalam sebuah pernyataan, ia tampak bingung dengan rumor tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah orang Spanyol dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Malaysia. Selain menepis klaim tersebut, Alejo juga mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah berkunjung ke Malaysia, baik untuk liburan maupun untuk bertemu keluarga. Pernyataan ini sekaligus menutup spekulasi bahwa dia termasuk dalam 8 pemain yang disebut-sebut akan bergabung dalam revolusi timnas Malaysia. Kabar ini cukup mengejutkan karena sebelumnya berbagai pihak di Malaysia begitu yakin bahwa Alejo memiliki garis keturunan dari negara mereka. Dengan pernyataan tegas dari sang pemain, FAM dan timnas Malaysia seolah dibuat malu karena sempat mengklaim seseorang sebagai pemain keturunan tanpa bukti yang jelas. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi federasi untuk lebih teliti dalam mengidentifikasi calon pemain naturalisasi agar tidak kembali mengalami insiden serupa. PSSI resmi mengumumkan bergabungnya Gerald van den Burg ke dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Pelatih berusia 60 tahun ini bukanlah sosok sembarangan. Sebagai mantan pemain timnas Belanda dan legenda PSV Eindhoven, Van den Burg punya segudang pengalaman yang bisa membantu skuad Garuda berkembang. Namun, perannya di Indonesia tidak akan mudah karena ia langsung dihadapkan dengan 3 tugas besar sekaligus. Tugas pertama Van den Burg adalah menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Tantangan terdekatnya adalah membawa Garuda Muda mempertahankan medali emas SEA Games serta memastikan tim lolos ke Piala Asia U23. Ini bukan tugas ringan, mengingat timnas U23 Indonesia telah meraih banyak prestasi dalam 2 tahun terakhir. Konsistensi dan peningkatan kualitas permainan menjadi faktor utama yang harus ia jaga agar Indonesia tetap kompetitif di level Asia. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambah beban besar bagi Van den Burg dengan target yang lebih ambisius, membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Hal ini diumumkan langsung oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya. Dengan persaingan yang sangat ketat di kualifikasi, tantangan ini akan menjadi ujian besar bagi Van den Burg untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih. Tugas terakhir Van den Burg adalah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior. Perannya akan sangat krusial dalam membantu Patrick Kluivert menghadapi berbagai turnamen penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pengalaman Eropa dan strategi yang ia miliki, kehadiran Van den Burg diharapkan bisa membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Wesley Sneijder baru-baru ini membongkar peran tersembunyi di balik tim kepelatihan timnas Indonesia. Mantan pemain Real Madrid itu menjelaskan bahwa ada pembagian tugas yang jelas di antara pelatih-pelatih yang ada.
Patrick Kluivert lebih banyak berperan sebagai wajah publik, sementara Alex Pastoor yang sebenarnya menangani strategi dan latihan tim di lapangan. Menurut Sneijder, ini adalah kombinasi yang menarik karena masing-masing memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan keahliannya. Dalam pernyataannya, Sneijder mengungkapkan bahwa Kluivert dipilih karena kemampuannya sebagai figur publik dan penghubung dengan pemain maupun pihak federasi. Patrick adalah sosok yang harus tampil di depan publik. Sedangkan tugas utama kepelatihan sebenarnya dipegang oleh Alex Pastoor, katanya. Ini menunjukkan bahwa Kluivert lebih berperan dalam komunikasi eksternal dan membangun hubungan dengan media, sementara Pastoor lebih fokus mengembangkan taktik serta mempersiapkan tim dalam sesi latihan. Selain itu, Sneijder juga menyoroti kemungkinan Danny Lanzat ikut membantu Pastoor dalam sesi latihan. Ia memperkirakan bahwa Lanzat akan menjadi tangan kanan Pastoor di lapangan, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai peran spesifiknya. Namun, menurut Sneijder, kombinasi Pastoor dan Lanzat bisa menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Dengan pengalaman mereka, diharapkan tim bisa tampil lebih solid dan terorganisir. Seorang pandit dalam diskusi tersebut menambahkan bahwa pembagian peran ini bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia. Dengan strategi yang dikelola oleh Pastoor, Kluivert sebagai figur publik, dan kemungkinan peran tambahan dari Lanzat, timnas memiliki keseimbangan dalam aspek taktis dan manajerial.